Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Badan sampai rapi. Hormat gerak. Tegak gerak. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman yang benar. Amin. Alhamdulillah. Akhir yang kita pimpin doa. Garda Pancasila. Mulai. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, Sri Bani bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hadir, Fadlan, hadir, Farsha Marsha, hadir, Muhammad Abu Safi, hadir, Fakir Firman, hadir, Marwa, hadir, Muhammad Akak Makasau, hadir. Muhammad Fahman. Halo, Ada yang tak kenapa Fahman ini tidak hadir? sakit. Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya, Pak. Bersama dengan kita olahraga seperti biasanya. Kemudian Muhammad Fatwa, Muhammad Karim Maulana, Halo, Pak. ada yang tahu kabar ini kenapa Fadil tidak hadir? Jadi dibayangkan temanya diinfokan ya. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali belajar coding, yaitu kecerdasan artifisial. Apa kabar hari ini, baik? Baik. Sehat? Sehat. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali bertemu membahas tentang coding. Coding dalam artian pembelajaran apa yang ada kita tentang coding. Apa yang anak-anak sekalian pahami? Ada yang tahu apa itu atau asing bagi anak-anak sekalian? Apa itu coding? Ya, ada yang mengatakan kecerdasan artifisial. Keras sedikit nah. Memang bagi anak-anak sekalian ini untuk mata pelajaran coding, karena baru kali ini kita ada namanya pelajaran coding, jadi banyak mungkin anak sekalian asing bagi di telinga anak sekalian ya. Ya, Pak. Tapi dalam hal ini ada yang kita terapkan seperti ini supaya anak-anak sekalian memahami apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial, bagaimana komputer membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana komputer membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini anak-anak sekalian paham ya. Ya, Jadi, Pak. tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Nanti anak-anak sekalian tahu apa itu berpikir komputasional, seperti apa setelah kita belajar dalam hal ini. Kemudian menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam pemecahan masalah. Kemudian bagaimana menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan Sehari-hari. Oke. Nah, berpikir komputasional kita akan lihat bagaimana itu
berpikir komputasional. Dalam hal ini perhatikan di atas bahwa berpikir komputasional atau produksi coding dan AI. Apa itu AI? Iya. Nah, itu dasar ada artifisial. Nah, apa itu berpikir komputasional? Yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis, kreatif, dan efisien. Ya, cara manusia berpikir, cara bersistematis, kreatif, efisien, dan menyelesaikan masalah. Efisien itu menggunakan waktu secepat mungkin, sesedikit mungkin, tapi masalah yang dihadapi dapat terselesaikan. Ya. Nah, kalau loading apa itu kalau loading? Apanya? Proses apanya? Prosesnya agak lambat, nanti kita akan bahas semua di dalamnya. Jadi pada dasarnya berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis, efisien, dan penyelesaian masalah. Bukan hanya tentang menghubungkan komputer, tetapi memecah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Logis dan sistematis. Nah, logis dan sistematis adalah menggunakan logika dan langkah yang teratur, terurai, jelas arahnya. Ya. Kemudian menghasilkan kreatif dan efisien, yaitu menghasilkan solusi inovatif dan hemat waktu. Jadi ada solusinya inovatif dan menggunakan waktu seefisien mungkin, secepat mungkin, dan hasilnya memuaskan. Ribut maka akan tercatat oleh sistem robot. Kemudian ada teman yang jatuh, maka berdirilah Muhammad Ali Safi'i menolongnya untuk membantunya. Apa saya mau tanya? Apakah komputer akan mencatat sebuah keributan atau bagaimana? Mencatat apa? Keributan. Kenapa mencatat keributan? Karena tidak punya perasaan. Nah, karena tidak punya Perasaan. hanya bisa mencatat. Nah, oke. Terima kasih, berarti anak sekarang sudah memahami. Nah, di sini ada 4 prinsip utama berpikir komputasional. Ya. Kemudian yang pertama adalah Dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecah masalah menjadi bagian Kecil. Nah, kita akan lihat contohnya apa itu dekomposisi. Coba dilihat. Kenapa digambarkan seperti ini? Memecah masalah yang besar menjadi lebih kecil. Karena ini awalnya ini suatu tindakan, suatu masalah dicontohkan seperti ini, banyak jenis masalah, banyak tantangan yang dihadapi. Makanya dia berpikir seperti apa berpikir itu dekomposisi itu untuk menyatukan masalah besar menjadi masalah kecil menjadi satu. Digambarkan seperti ini, yang apa namanya? Yang di gambar-gambar ya, yang dikaitkan. Ini padahal ini satu masalah yang besar, berbagai macam masalah disatukan menjadi satu masalah, menjadi satu tempat, satu penyelesaian masalah. Dan ini ada beberapa masalah menjadi satu penyelesaian masalah. Itulah yang namanya Dekomposisi. Kemudian yang kedua, menemukan kesamaan atau pola pada masalah. Kesamaannya atau pola pada masalah. Kesamaan pola, pengenalan pola sama ya, tapi bukan. Apa gambar apa ini? Singa kayak singa.
seperti ini dibuat pengenalan pola. Sama polanya tapi berbeda ya. Kemudian ada lagi yang namanya apa lagi yang ketiga? Action atau abstraksi. Membuat Menyaring informasi penting, membuat detail yang tidak relevan atau yang tidak sesuai. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip komputasional, yaitu prinsip-prinsipnya adalah dekomposisi yang tadi sudah digambarkan, kemudian pengenalan pola dan algoritma. Di algoritma ini nah, oke. Dari beberapa penyampaian tadi ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian? Kira-kira sejauh apa ini tadi? Dari beberapa penjelasan tadi ada beberapa kriteria yang kita jelaskan, ada beberapa masalah yang kita sampaikan. Kira-kira apa yang perlu dikerjakan? Perlu dijelaskan atau kurang dipahami? dekomposisi, Pak. Nah, dekomposisi. Bagus, tepuk tangan Kak. Muhammad Rafilia Putra. Tadi dikatakan Dekomposisi. dekomposisi. Ya. Nah, dekomposisi tadi kita jelaskan bahwa mengambil masalah yang banyak, yang besar, dengan penyelesaian masalah menjadi masalah kecil jadi satu, sehingga mudah untuk diselesaikan. Ya. Pak. Sebelum kita lanjut, kita screenkan dulu. Apa screennya? Tepu. Tepu 1. Oke. Tepu 2. Tepu 3. Tepu 4. Tepu 5. Tepu fokus. Melihat. Fokus. Tepu konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Salah yang diberikan. Sama dengan anak-anak sekalian sudah menggunakan ChatGPT. Sudah. Sama dengan itu. Nah, inputnya adalah data yang dimasukkan dalam bentuk apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan untuk dibuatkan, untuk dibantu oleh asisten kita namanya GPT. Sudah menggunakannya? Sudah. Oke, berarti apa yang dimasukkan sehubungan dengan yang tadi saya katakan pertama, bahwa memerintah komputer berdasarkan keinginan kita, maka apa yang kita masukkan akan muncul sesuai apa yang kita inginkan. Dia tidak akan memberikan jawaban lain sesuai dengan apa yang kita. Semakin banyak perintah yang kita masukkan, semakin jelas atau detail jawabannya. Seperti pada permohonan. Oke. Hari ini silakan ambil HP-nya semua. Oke. Kemudian tugasnya membuat mind map. Untuk tugasnya sekarang membuat mind map. Pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada lembar. Tugasnya hasil mind mapnya nanti disimpan, dibuat di sini ya. Berapa orang di sini? 5. Ini bilang itu. Cukup? Ada satu orang kerjakan dari di HP-nya, kemudian
Karena kita tidak ada print out, harusnya ini setelah jadi langsung ditempel di sini. Tapi susah untuk di print. Jadi saya minta anak sekalian, kalau sudah jadi tugasnya digambar di buku ini. Jadi buat seperti yang hasil yang kita lakukan. Jadi sekarang praktekkan sekarang input masukkan. Oke. Kalau sudah di dalam sebagai expert bantu saya membuat apa? Map tentang materi yang mana? Ya. Setelah jadi tunggu prosesnya. Kalau sudah ada proses, kalau sudah jadi silahkan masing-masing kirim di grup. Kalau sudah terkirim di grup masing-masing, ya kalau tidak bisa dibuat saja sebagaimana saya bisa mungkin. Teksnya perlu, tapi bagan-bagannya yang sesuai dengan yang dihasilkan oleh permintaan anak-anak sekalian dari HP-nya, yang dibuat seperti itu. Oke. Nanti kita akan lihat, kita akan lakukan satu-satu di depan nanti. Berarti sudah terkirim ya? Sudah. Saya mungkin dulu. Di mana dia? Ini tugasnya kelompok apa ini? Kelompok apa? Yang mana kak? Kelompok apa ya? Sampai audian. Ya inilah dibuat seperti ini di lembar yang saya sudah siapkan. Sebentar setelah jadi baru dilihat. Saya sudah lihat memang di grup, tapi untuk lebih anunya apabila print ini kelompok berapa ini? Tidak ada nama kelompoknya di bawah. Nah ini kelompoknya baru ya. Harusnya di sini lebih bagus nantinya untuk kedepannya kalau kerja kelompok disusun nama-nama kelompoknya. Ini sudah bagus. Berpikir komputer sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. SD Negeri 013 Matangan kelas 6 pasti C disusun oleh. Ini dia kelompok. Coba tunjukkan di HP-nya dulu nak, mana? Ya, kesini. Letakkan saya di bawah. Saya mau lihat. Wah, cantik ini hasil map-nya. Jadi dibuat seperti itu ya. Kenapa saya suruh untuk menulis ulang supaya jangan cuma jadi itu apa-apa, dilihat saja bentuk-bentuknya, tidak dipahami apa maknanya, bagaimana isinya. Oke, masih ada yang sudah ada yang belum ya. Jadi anak-anak sekalian yang sudah selesai tugasnya
Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 2 ya. Kelompok 1 bagaimana? Oh, sisa sedikit. Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Nah, sambil menunggu teman kelompok yang lain, saya persilahkan dulu kelompok 2 untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Sambil menunggu teman dari kelompok lain. Mudah-mudahan setelah kelompok 2 selesai, kelompok yang lain kelompok 1 bisa tampil juga ya. Saya persilakan kepada perwakilan kelompok 2 yang memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Marsha. Saya perwakilan dari kelompok 2. Inilah hasil kerja kelompok kami. Berpikir komputasional, definisi, berpikir secara logis, memecahkan masalah dan menghasilkan solusi. Daerah, coding dan kecerdasan buatan. Komponen, abstraksi, pola dekomposisi, algoritma. Manfaatnya, menyelesaikan masalah dan mengembangkan keterampilan. Inilah hasil dari kelompok kami. Nama anggota, Fariza, Putra, Makfira, Fadlan, dan Akhlak. Sekian pemaparan dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Input data atau informasi dalam sistem akan proses tindakan yang dilakukan pada data input. Output hasil atau gambaran yang dihasilkan oleh sistem materi kegiatan contoh input, klik tombol masukkan yang dihasilkan berupa teks atau contoh proses sistem. Coba perhatikan temannya yang sedang mempresentasi. Dan hasil berupa Alhamdulillah baik semua. Nah, selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok mana lagi yang mau tampil? saya Pak. Ya, silahkan. Untuk kelompok 1 diwakili oleh, ya, perkenalkan namanya dengan kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Putri. Saya dari perwakilan kelompok 1. Berpikir komputasional. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Manfaatnya, memecah masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Algoritma, manfaatnya urutan langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Mencari kesamaan atau pola dalam masalah agar kita bisa menemukan solusi lebih cepat. Nama kelompok, Sagita Putri, Aswar, Fadel Maulana, Muhammad Fatwa. Itulah gambar dari kelompok kami. Oleh kelompok 3, Naura, Marwa, Aisyah, Nadia. 1. Dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 2. Pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah. 3. Abstraksi, mengidentifikasi esensi masalah dan
mengabaikan rincian yang tidak penting. 4. Algoritma, rencana langkah-langkah untuk menyelesaikan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Nadia Almira, perwakilan dari kelompok 3. Nah, yang selama ini mungkin teman-temannya mengatakan pemalu, ternyata dia luar biasa. Tepuk tangan buat Nadia. Alhamdulillah, saya bangga melihat tadi Almira sudah bisa tampil di depan. Yang awal-awal saya masuk di kelas 6, dia cuma bisa duduk, tunduk dan diam. Ternyata bakat terpendam di dalamnya. Oke, nanti kepada yang belum pernah berdepan, pertemuan berikutnya setiap kelompok jangan barisan terus atau kita terus yang tapi semua harus bisa tampil ya. Nah, Nadia ini sudah memperlihatkan kebolehannya untuk tampil di depan. Yang selama ini mungkin dan teman-temannya mengatakan dia tidak bisa, dia cuma malu, tetapi dia hebat dan hebat. Oke? Nah, terima kasih kepada anak sekalian. Apa yang tadi kita bahas bersama, apa yang kita pelajari tadi bersama, dibuatkan tugas, meskipun tugas itu melalui ChatGPT atau di Mac-nya, tapi kita setelah ada di HP harusnya di print out. Minta maaf kepada anak sekalian karena tidak ada sempat untuk di print. Sengaja saya buat seperti ini untuk ditulis di bukunya, ditulis di LKPD-nya supaya dipahami betul itu seperti apa jalannya. Karena ketika ditulis ulang kembali, maka ini otak akan berpikir seperti ini jalannya. Beda dengan tugas-tugas pertama, begitu selesai di download langsung dibagikan di grup untuk dibaca. Semangat anak-anakku sekalian tetap tinggi, tetap kuat dan tetap besar rasa ingin tahu. Nah, pada pembelajaran kita kali ini tadi kita sudah membahas tentang apa itu kecerdasan artifisial, apalagi yang bisa disebutkan tentang yang kita sudah bahas bersama. Input, proses, output. Nah, kali pertama berpikir kemudian itu berpikir komputasional, ada berpikir komputer. Apalagi apa tadi input? Input, proses, output. Nah, ada kita bahas input, Proses, output. apalagi yang tadi kita bahas selain dari itu? Ya, berdasarkan hasil minmatnya apa di situ yang dijelaskan? Berpikir komputer. Ya, berpikir komputasional. Ada pada definisinya, ada komposisi, ada komponen-komponennya, apa komponen-komponennya ke bawah. Oke, alhamdulillah kita tadi sudah belajar, sudah mengerjakan tugas-tugas. Jadi terima kasih kepada anak sekalian atas partisipasinya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Alhamdulillah hari ini kita belajar dengan baik. Tugasnya saya lihat alhamdulillah sudah ada di sini masing-masing kelompok dan dicantik tugasnya dan dicantik pekerjaannya. Tanpa terkecuali semuanya bagus-bagus ya, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya hari apa? Besok ya ada lagi pelajaran kali kita akan belajar yang lebih baik lagi karena sudah pengalaman sebelumnya. Waktu awal kita bertemu dengan coding, saya lihat banyak yang masih tegang-tegang ragu-ragu seperti apa kira-kira ini. Alhamdulillah pada hari ini, alhamdulillah mantap-mantap semua. Wah, tepuk tangan buat teman. Jadi sebelum kita pulang, mari kita sama-sama membaca doa dulu. Semoga hari ini perjalanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat
untuk kehidupan kita selanjutnya ditanamkan di dalam otak, ditanamkan di dalam hati saudara kita, bahwa pembelajaran hari ini semoga bermanfaat, bisa berguna bagi diri dan di masyarakat di lingkungan sekitar kita. Sebelum itu saya persilahkan adik sekalian bersiap dulu untuk membaca doa ya. Ya, Pak. Oke, siapa yang kira-kira pimpin doanya? Doa dimulai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian untuk pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.